akan menelusuri Anta-Uranta. Dikit lagi kita akan melihat atap negeri aja. Anjay, atap negeri. Tak back sound. Bam kita bam. Siap. Udah deh. Oke. Udah deh. Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Sini mulai. Halo semuanya, kali ini gue mau menceritakan tentang perjalanan gue ke Merbabu via Swanting bareng teman-teman gue, yaitu ada 5 orang, yaitu ada gue sebagai Raka, ada Eril, ada Dios, ada Fajar, dan ada juga Ale. Ramil. Oh, kita pengen berangkat pakai bis Sinerjaya selama 12 jam. Tunggu perjalanannya. Di awal perjalanan kita berangkat dari Terminal Jati Jajar menuju ke Terminal Tidar sekitar pukul jam 6.30 pagi. Oke, sekarang kita lagi nanti buat tukar tiket. Mana 33? Ya, jadi kita sekarang lagi nunggu bis karena kita lagi nunggu di antriannya panjang banget antriannya. Biasa rundang dari potensial. Antriannya cukup panjang dan ya kita harus sabar menunggu karena nggak cuma kita yang pengen ke gunung, rambut gue udah ada kacakan karena gue abis naik mobil, so ya see ya di perjalanan. Lagi kita udah nyampe di mana? Tahu ini itu terminal. Rumah makan Sinarjaya kan? Apa Yon? Rumah makan Sumedang. Pokoknya kita nyampe di rest area, kita mau nyari makan. Anjir kerja. Di sini adalah tempat pemberhentian pertama kita dari bis Sinarjaya, yang sejujurnya pun gue juga nggak tahu nama tempatnya apa. Di sini kita masih ada 6 jam perjalanan lagi, jadi kita di sini makan dulu, sholat, dan ya sekalian istirahat. Halo guys. Bayar, Cok. Kita baru sampai di tempat makan ini. Gue baru bangun tadi di perjalanan, sumpah gue tuh tidur ya, nggak tahu berapa jam. Tapi karena tempat duduknya itu rada-rada bikin pegel pala ya. Jadi kepala gue beban anjir. Gimana Jar tadi Jar? Asli pegel banget tadi. Ale tidur nyender ke gua terus ya. Lu modusnya ke cowok ya? Tadi gimana Mas Dios? Dia sempat sakit. Jadi kita sudah kembali ke keadaan yang alam. Nah, kita lagi nyari makan. Ini gratis udah makanan udah. Iya nggak sih? Gratis anjir kita. Oh iya. Nggak dapat. Ini dapat makan. Ini Ini nggak makan gratis. Gak dapat sungguh yang paling murah. berbayar deh. Berbayar. Lu bokes le. Kagak lagi. Gue pakai cash ya. Guys, jadi rambut gue berantakan banget jir. Karena berdasarkan foto anak standar di Taman Sejarah Cikamahi. Dapat kan? Pasti dapat, Cok. Perjalanan Yon. Bener-bener kumpul banget kita udah kayak belum nanjak kita udah kayak gelandangan aja. Kita lagi nunggu dua teman kita lagi sholat. Gue pengen curhat guys. Jadi jujur ini perjalanannya lucu banget karena gue tadi pas di bus kan silau banget ya, kan ada gorden, ada tirainya. Karena gue baru bangun tidur gitu, anjing panas banget. Gue tarik gordennya, ternyata orang depan gue tuh lagi pakai juga gorden. Ditarik dia lagi mau dia panik, tarik sama dia. Gue direbutan sama bapak depan gue gordennya, jadi gue nggak dapat gordennya, gue ngalah anjing. Enggak, ya udahlah. Anjing gue kena sinar matahari tuh, anjing bangsat lagi gordennya cuma sebelah doang anjing. Bangsat itu gue pengen tahu sih wujud bapak-bapak itu kayak gimana. Sampai saya egois itu nggak mau bagi-bagi sama gue gordennya sampai ditahan sama dia anjing diginiin. Akhirnya anjing ada aja. Dan dua teman kita tuh sekarang lagi sholat. Gue tadi udah sholat sama Era sama Raka. Kita mau menuju, abis ini mau menuju mana? Terminal Tidar. Terminal Tidar. Di Terminal Tidar gue pengen beli ponco, baterai, terus logistik plus mau narik duit gue. Karena kalau nggak narik duit, gue nggak bisa beli apa-apa nanti, Cok. Apalagi kicau. Ya guys, jadi intinya adalah
mengalah itu belum tentu kalah ya guys. Mengalah itu bukan berarti kalah. Mengalah itu berarti kicau. Lo bawa apaan, Will? Oh, pajaran sepatunya. Kita berbagi Kita yang hijau kan? Ya, yang hijau. Ya, kita jadi mau berangkat lagi naik bis ke terminal Tidar. Tunggu perjalanannya guys. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 14 jam di bis ini, tibalah kita di base camp Swanting ini yang namanya The Camp Swanting. Di pukul sekitaran jam setengah 10. Gimana ya? Gimana ya? Lapar sih gue yang penting intinya. Sekarang lagi di mana? Kita lagi di The Base Camp Swanting. The Camp Swanting. Anjay. Tinggal beres-beres, tidur. Enggak sih, makan dulu ya. Lapar sih. Gimana Rak? Jadi kita baru sampai base camp. Kita perjalanan berapa jam guys? 14 ya? 14 jam setengah 16 ya? Setengah 6 berangkat, baru nyampe sini jam jam berapa? Setengah 11. Jam Tadi setengah udah 11. siap ya, masak. Tadi kita naik angkot, terus ke pasar tuh kita beli mana itu? Ada kentang, apel, bawang, ini buat sop besok. Jadi ntar kita akan masak sop di camp. Gimana rasanya? Tunggu besok. Oke, nah. Kita baru aja nyampe guys, dan akhirnya ada yang senyumnya kembali berkah lagi. Kenapa emang Jar? Nggak tahu. Kenapa emang? Iya. Sebelumnya kenapa itu senyumnya nggak mereka emang kenapa? Sebelumnya, jadi ada seseorang, dia tuh minjem lah alat, apa nggak tahu alatnya. Pas dipakai di pertengahan jalan, tiba-tiba blank screen tuh. Nah, semenjak itu waktu senyumnya mulai pudar. Jadi guys, ini Chef kita lulusan Oh iya ini bos. Master Chef apa? Chef Master Kit ya? Chef Master Kit anjing, Chef Kit Master. Kit Master Chef Master. Master Chef Kit. Kindergarten. Kindergarten. Jadi guys, gua akhirnya sangat senang sekali karena akhirnya kita bisa nge-record lagi, karena sebelumnya telah terjadi sesuatu yang tak terduga. Sekarang jujur gua sekarang kebelet kencing, tapi juga lagi menikmati dinginnya tempat ini, plus kayaknya bakal seru banget sih besok. Jadi see you tomorrow. Besok ngapain Mil? Kira subuh-subuh dingin, udah berasa dinginnya. Halo guys, udah di pagi hari jam 4.51. Kita bangun habis sholat subuh semua. Sekarang kita lagi kedinginan. Makan apa tadi? Kalau udah makan fit barnya sih Jar anjing. Kita mau di trekking ya, mau rame-rame. Buat di trekking Jar. Buat berlima itu kan? Ini demi Mau ngeliat nggak gulingnya Fajar? Guling Fajar yang nemenin tidur dari malam. Guling Pak aja, oh iya lu guling pakai Ya dia taruh di pinggir ini. Fajar tidur kan, guling aja kayak gulingnya Fajar. Hi guys, I just woke up and dingin sekali bung. Gue pakai koyo satu di sini karena rada pegel habis tidur di bis. Terus udah sih itu doang. Itu Dion, dia lagi berusaha mencari kabel Type C nya, dan sisanya udah sih lagi pada ngerandom aja. Gimana Rak? Ada apa Rak? Rak? kita lagi di base camp Swanting, the camp Swanting. Ini jam 5.44. Tuh ada lautan awan coy. Bagus banget sih. Sunrise, clear sky. Semoga kita dapat juga yang kayak gini di hari Minggu besok pagi. Amin. Sekarang kita mau cari makan sambil jalan-jalan. Lagi nungguin anak-anak packing. Ini anak-anak. So paling anak-anak aja.
Lama nih. Lama. Pada ngapain sih? Ya udah sini ayo. Lu harus lihat coy. Lihat. Bagus banget, gak bohong gua. Buru bangun. Anjing. Jadi gue yang kena tuh. Ayo Jar. Kagak ada, hilang. Lu nggak usah pakai kaos kaki seumur hidup. Siapa? Bang Fajar cowok. Fajar. Fajar dengan sempaknya cowok. So cool, bro. So damn cool. Wow. Lautan awannya. Ya nggak, Yon? Halo guys, kita udah mau berangkat. Lagi siap-siap. Kita tadi habis nge-filtering. Kok filtering? Apa sih namanya? Ngejajarin. Ngejajarin. Ini Ariel lagi kebingungan. Dia habis ngelempar hijau-hijau. Apa yang lagi dilempar udah hijau-hijau? Jas hujan. Lu udah dihitung gini 2 Gimana? Hah? Gimana lo? Nggak tahu gua apalagi yang harus dimasukin. Oke, sampai situ saja. Habis ini kita akan berangkat. Dan di situ gua akan ngerekam lagi. Bye. Tibalah saatnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu perjalanan pendakian Merbabu via Swanting. Kita mulai sekitaran pukul jam 10 pagi dikarenakan ada pengecekan segala macam dan lain halnya. Ale masuk Ale. Baik teman-teman, apakah briefing bisa dimulai sekarang? Kata-kata hari ini Rel. Berangkat dulu. Bismillah, cuaca cerah. Untuk yang kedua, Rokes kuat. Siapa? Rekaman dulu. Ya udah guys, so sekarang kita udah mau berangkat dan kita bisa lihat di sana kabut semua. Baik teman-teman, Wow. Kabut semua dan kita akan lanjut ke atas. Ketua kita. sampai jam 4 sore. Sweeper kita. Jadi untuk teman-teman Masih 3 menit kita nyampe pos sweeper. Jangan mencuri. Pengecekan barang, pengecekan sampah, pengecekan identitas itu batas maksimalnya waktu itu. Gimana Rak? Wah gila Jer, belum pos 1 coy. Capek. Belum. 800 meter lagi. This is my first time 600. to actually hiking and it is indeed tough. Kalau mau naik jangan lupa pemanasan, kalau nggak kram. Santai aja. Oh iya, untuk pendakian kali ini ada 2 temen gue yang baru pertama kali naik gunung dan kita semua baru pertama kali naik Gunung Merbabu. So guys, kita memang sedang istirahat dulu di sini karena kita sedang menuju pos 1 dan yep. Like Fajar said, it's really tough. Hello guys, this is our third stop point and we eventually very exhausted. Here our captain. We already gosong in here. Ngomong. Lagi sakit. Tolong, kaki saya sakit. Lanjut. Dari perjalanan pintu rimba ke pos 1 ini sebenarnya tanjakannya masih bisa cukup ditoleransi. Tapi karena mungkin kita belum pemanasan semuanya, jadi kita cepat pegel dan banyak berhentinya. Mantap guys. Kita udah. POV. Sabar. Gue bikin POV dulu bentar. Langsung disambut dengan track seperti ini. Let's go. Yang penting kalian tahu pace nafas kalian aman sih. Jadi kayak gitu guys. Wah, backlight ya. Oke. Ya.
Ya situ aja dulu ya. Oke, sekarang kita sampai di pos 1, kurang lebih sudah 2 jam perjalanan dari pintu Rimba. Gimana, Le? Asik banget, seru, dan kita di sana melewati banyak rintangan, terutama kita melihat Fajar tadi hampir keluar kodamnya. Fajar hampir keluar kodamnya, dan sekarang gue lagi nyantui dulu sama gua. Ikutan ngisep. Jadi gimana, Yos? Lu perjalanan, Yos? Perjalanan kali ini ya Abis ini kita Argo Puro, Yos. kayak gitu deh. Naik helikopter lu ya? Sialan. Sialan. tolong kepada pihak Kompas. Gak jelas, ya jelas. Nah, lanjut lagi satu daki. Gimana, Jar? Hari ini, Jar? Hari ini sangat-sangat melelahkan. Ini juga merupakan salah satu gunung pertama yang saya daki. Jadi merupakan sebuah hal yang tidak terduga. Banyak tantangan dan juga rintangan. Udah malah kayak gini ya. Bahasanya terlalu baku. Masih panjang lagi perjalanan, kurang lebih masih ada 2 pos lagi dengan barang-barang yang banyak. Salah satunya kentang dan logistik. Jadi kalau naik gunung, persiapin mental dan persiapin apa lagi, Jar? Persiapkan iman dan doa. Asik. Tibanya di pos 1 yang memakan waktu kurang lebih 2 jam ini, kita akhirnya pun berhenti istirahat, duduk, minum, dan ya kita makan cemil-cemilan. Berangkat lagi dari pos 1 ke pos 2, tracknya lumayan curam. Kita lihat, yuk, bismillah. Malas. Ya. Coba kayaknya gue duluan deh. Gue mau video ini. Jebakan menanti. Tetet. Tetet 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 tetet. Sama kayak ini ya, yang biasa ditembak itu. Gimana anjing? Hati-hati, Le. Silakan, Mas. Licin cuy, hati-hati. Lo pegang dulu deh estafet. Makasih ya, Mas. Sabar. Sabar. Udah. Yuk. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini cukup amat melelahkan dikarenakan tanjakannya sudah mulai curam dan juga cuaca sangat amat berkabut. Tetapi walaupun capek dan juga lelah, kita semua tetap melanjutkannya dengan canda dan tawa. Yuk. Si Mas, sorry Mas. Ya. Gimana, Wel? Mantap. Itu adalah salah satu yang ada curam dari yang bawah. Mungkin di atas sana bakal ada yang lebih curam lagi. So, ya. Ada yang mau kentang. Lalu. Sama-sama. Ada yang mau kentang di tas gua. Sumpah ini berat banget, setengah kilo. Kita bagi-bagi aja ya. Makan kentangnya nggak usah makan coki-coki sih. Apa lu? Gue coki-coki. Ya nggak apa-apa, biar kurangin kentang. Coki coklat asli. Maksud lu apaan? Ini di satu frame ini banyak yang harus dibahas anjing. Yang pertama kentang, yang kedua coki-coki, yang ketiga nyanyi, yang keempat ngikut anjing. Banyak harus dibahas dalam satu frame anjing. Yuk. Sabar.
Baby. Mantap bro. Sama pocket dong. Iya. We did it. Kena berapa ya? Ini 7. Lurus nggak doh? Di tengah perjalanan ini kita semua merasa capek, lelah, dan juga haus. Tapi ada satu teman gue yang namanya Dios. Dia ini gak ngerasa capek dan juga mungkin bagi dia ini hal yang biasa. Gue pun juga bingung kenapa dia gak capek ya. Yap, ke atas sana. Tanjakan demi tanjakan kita naikin, rintangan kita lewatin, haus segala macam. Sampai kita berpikir bahwa ini kapan nyampe pos 2-nya ya? Waduh, gua nggak bisa nih pakai ginian. Well, jar. Yan. Apa? Apa? Jadi guys, berapa meter lagi? Berkata-kata. Meter. Kira-kira 60 meter lagi kita akan nyampe di pos 2. And it's been a lot. Dan trek yang akan kita tempuh itu cukup lucu dan mengesankan. Jadi kita akan mencoba untuk face it sampai akhirnya kita di pos 2. Goodbye. See you. Untung jauh, untung lagi jauh. Lu nggak tahu, napas kita udah pada kayak mesin kelapa parut anjir. Dia ngomong tinggal kerasa tapi Oke. lalu kalau ngomong nggak kerasa ngomongnya ke Dios tuh. Lihat tuh kayak kenapa. Dia chill banget jir. Iya, kagak. Dia udah disetting cok lahir buat naik gunung. Oke guys, kita coba buat POV naik ke atas tapi sepertinya tidak bisa. Kayaknya nggak bisa deh guys. Terlalu Akhirnya kita memutuskan untuk makan istirahat di Lembah Mito dikarenakan kita semua sudah pada capek banget dan juga sangat lapar. Jadi ketika di pos 2 kita akan langsung lanjut ke pos 3. Gua masak ayam apa Wil? Taliwang, Taliwang, lo masak ayam apa? ayam Bagaskara. Nggak tahu namanya. Raka lagi makan Raka? Ayam, Ayam apa? ayam, fried chicken. Fried chicken. Jabar? Fajar. Gua lagi minum. Lagi minum? Ya. Minum ayam? Minum ayam. Minum ayam. Lo makan pur minum ayam. Dion lagi minum apa? Minum tempe. Minum tempe. Jadi guys, jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Logika tanpa logistik itu anarki katanya. Anjay, logika tanpa logistik Kata anarki. Pirsa. Makan di bawah. Tahu? Lauknya. Nah, mana sendok lu tuh? Ke atas dia. Kita lihat guys. Lauknya di bawah. Coba ya. Kita makan. Kurang matang. Kurang matang. Rada keras sih, cuma kalau rasanya sih enak. Kurang matang. Kurang panas kali. Kurang panas kali. Kurang lama kayaknya. Tadi kayaknya masih 5 menit dah. Nih. Tuh guys, tuh nih ayamnya tuh. Kalau meganginnya setengah jam, Bro. Wah. Kalau di rasanya sih enak sih rasanya. Oke, segitu dulu aja guys.
Habis makan pengen tidur. Bye bye. Setelah makan, kita memutuskan untuk istirahat agak lama di Lembah Mito ini dikarenakan perjalanan pos 2 ke pos 3 ini adalah perjalanan terberat di Gunung Merbabu via Swanting ini. Dikarenakan panjangnya jalannya, curamnya, dan juga memakan waktu sangat panjang. Jadi ya kita akan memakan waktu untuk istirahat kurang lebih 10-20 menit di sini. Di perjalanan pos 2 ke pos 3 ini kita tidak banyak merekam dikarenakan kita semua sudah mencapai batas tubuh kita. Kita udah capek banget, kita juga udah terlalu sore, dan kita juga ya udah kecapean sih. Menelusuri Anta-Uranta. Dikit lagi kita akan melihat atap negeri aja. Anjay, atap negeri. Next one. Bam kita bam. Siap. Udah deh. Oke. Udah deh. Pak Ketua silakan Pak Ketua. Operasi dimulai. Saat kita sudah melewati perjalanan yang sangat panjang dan juga melelahkan, akhirnya kita memasuki kawasan vegetasi terbuka. Di sini akhirnya kita bisa merasakan dan melihat betapa gagahnya Merapi ini. Di kala sunsetnya, walaupun ada awan, tidak mengurangi sedikit pun keindahan Merapi ini. Di sini saya merasa bahwa Gunung Merbabu memang sebagus itu dan secantik itu. So guys, sedikit lagi udah mau nyampe 2 jam lagi. Udah jam lebih dikit. Ya, karena Di asiknya kita menikmati pemandangan perjalanannya sampai kita lupa bahwa waktu juga mengejar kita. Dan akhirnya malam pun sudah tiba. Oke. Ya, jadi sekarang kita perjalanan malam pergantian juga karena ada beberapa hal juga. Jadi perkiraan masih butuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke pos 3. Di pendakian malam ini, gue Raka sangat amat merasa sakit karena dengan capeknya perjalanan dan juga malamnya, dinginnya, dan juga kita sempat kena hujan, membuat gue merasa apakah gue bakal menjadi kebab. Tapi akhirnya teman gue pun meyakinkan bahwa kita bisa nyampe di pos 3 dengan semangat dari teman-teman gue, yang akhirnya gue bisa lagi untuk berjalan sampai ke pos 3. Ini adalah sumber energi. Recommended banget kalau kalian mau naik gunung jalan sumber energi. Jar. Lo harus melek, Jar. Ini namanya strategi TNI real lu. Apa merem itu bukan strategi, Jar. Merem itu namanya ketiduran. Lah kan kita harus ini. Apa sih yang Ya guys, kita harus jalan lagi. Semoga bisa sampai dengan baik-baik dan bisa istirahat dengan cepat. Guys, kita udah sampai di camp area. Sekarang kita lagi mau bener-bener lagi habis setting up camp. 11 jam ya. Aku naik cuma 4 jam. Dibantu dengan Pak Ade ini. Terima kasih Pak Ade atas pembuatan tendanya. Ini Dion yang lagi berusaha masang. Dan akhirnya kita sampai di pos 3 pukul jam 11 malam, kurang lebih berarti pendakian 11 jam. Alhamdulillahnya di atas kita dibantu oleh porter lokal, oleh Pak D untuk membangun tenda. Mungkin Pak D melihat kita sudah capek, sudah malam, dan akhirnya ikut membantu. Saya sangat berterima kasih kepada Pak D dan porter lokal tersebut karena sudah membantu kita untuk membangun tenda. Halo Reo, gimana? Udah capek. Kita jam berapa nih nyampe sini? Jam berapa tadi ya? Jam 10 kayaknya, Jar. Kita harus masuk buat masak kan. Apa? Ada di sini. Sorry. Merbabu itu sebenarnya wajibnya itu kita 3 jam udah nyampe lah kalau standar. Itu berapa jam? 12 jam masih. Gue kira tuh bakal nyampe maghrib. Paling maksimal tuh maghrib, jir. Kita tuh kayak ini aja pejabat dikit-dikit belok. Duduk. Ya kita anomali sih emang. Kita anomali. Sekarang lu lagi masak apa nih? Masak sayur sop. Karena ini adalah paling gampang. Lo lihat kentangnya gede-gede,
bodo amat lah. Gue udah capek kaki gue. Ini emang anak gunung segini cowok kentangnya. Iya emang kentang. Lu nggak tahu sih gue nomor 2 tuh kentangnya gede. Tadi gue pengen masak gacoan. Tapi Jadi lama gak sih empuknya kalau gede? Hah? Jadi Lama nggak sih rebusnya. empuknya gede? Apa? sebucu ya. Masih begitu aja. Tolak lu kan punya tolak gitu. Inilah kisah gue tentang perjalanan Merbabu via Swanting, perjalanan 11 jam. Menurut gue sendiri, memang banyak dari kita yang belum mempersiapkannya dengan matang, entah itu fisik, entah itu mental, ataupun kesiapan. Dan gue merasa pun Gunung Merbabu ini tidak bisa diremehkan. Jadi persiapannya harus matang dengan segala macam. Pendidikan kali ini gue juga banyak banget belajar. Entah itu dari manajemen waktu, manajemen career berat masing-masing, manajemen juga logistik, itu sangat penting. Tapi yang paling terpenting adalah kita mendaki dengan siapa. Beruntungnya gue mendaki dengan teman-teman gue yang saling support, saling meyakinkan, dan juga saling menjaga. Itulah yang terpenting bagi gue. Mendaki dengan selamat, puncak adalah lulus.